Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Herawati, Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Depok. Teman-teman Kepala Sekolah seluruh Jawa Barat, hari ini saya akan memberikan informasi sebagai sharing saja untuk teman-teman semua. Hari ini akan memaparkan proses peningkatan kinerja di SMA Negeri 12 Kota Depok dengan menggunakan analisis SWOT. Baiklah, untuk proses penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yang pertama-tama adalah kita harus mencari relevansi dari beberapa hal. Yang pertama yaitu menjabarkan visi misi menjadi tujuan sasaran yang dapat dicapai oleh unit kerja. Yang kedua, melakukan perencanaan kinerja organisasi dan pelaksanaan serta evaluasinya. Yang ketiga, motivasi sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Yang keempat, merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kelima, menentukan rencana program aksi atau treatment apa yang harus kita ambil secara tepat. Jadi hari ini saya akan memberi sharing kepada teman-teman semua bagaimana proses menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Baiklah teman-teman semuanya, pertama-tama di saat kita akan menentukan dan bagaimana cara penyelesaian masalah yang ada di sekolah kita, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Langkah yang pertama yaitu kami mengumpulkan seluruh guru, seluruh stakeholder warga sekolah untuk bersama-sama menentukan permasalahan yang ada di sekolah kami. Adapun langkah-langkah tersebut adalah langkah pertama yaitu masing-masing guru mengidentifikasi, menuliskan 3-5 masalah dari isu yang aktual yang ada di sekolah kami. Nah, setelah kita menentukan beberapa permasalahan, maka kami bersama-sama dengan rekan guru dan tim manajemen untuk mengidentifikasi permasalahan. Dari rembukan tadi, kami mendapatkan 5 identifikasi permasalahan. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa. Yang kedua, kurangnya minat calon siswa terhadap sekolah kami. Yang ketiga, banyaknya siswa yang tinggal kelas. Yang keempat, kurang tertibnya ketepatan waktu kegiatan belajar mengajar guru. Yang kelima, daya serap kurikulum yang rendah. Jadi ini adalah hasil identifikasi kami secara bersama-sama. Jadi setiap bulan kami menentukan hal apa saja yang menjadikan permasalahan yang sangat urgent untuk segera diselesaikan di sekolah kami. Baik. Selanjutnya kita beralih ke langkah yang kedua. Dari kelima identifikasi masalah ini, maka kita memilih di antara 5 itu, pilih salah satu masalah yang bersifat strategis, artinya yang paling mendesak, yang paling gawat, dan yang potensial untuk berkembang dan membahayakan bagi kelanjutan kegiatan sekolah kita. Baiklah, nah kami di sini dan saya khususnya sebagai kepala sekolah untuk memprioritaskan bahwa permasalahan mana dari kelima itu yang paling urgent, yang segera kita selesaikan, maka kita menggunakan teknik analisis yang disebut dengan USG atau analisis masalah berdasarkan USG. U itu urgency atau sangat mendesak, seriousness atau gawat, dan growth yang ada dampak. Nah, dari kelima permasalahan
sama-sama kita lihat dalam analisis tabel ini, yang bernilai tertinggi yang ada di sini yaitu berdasarkan teman-teman memilih, yaitu di poin 4, yaitu kurang tertibnya ketepatan waktu guru dalam memasuki kegiatan pembelajaran di kelas. Di sini ada jumlah yang tertinggi, berarti ini yang urgensi yang harus kami selesaikan dan kami sikapi bersama-sama. Baiklah, setelah kita menentukan prioritas mana, masalah mana yang harus kita selesaikan segera, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu merumuskan sasaran dari permasalahan tadi berdasarkan masalah yang strategis terpilih, yaitu yang berpoin atau jumlah 15 tadi. Baiklah, adapun masalah yang terpilih berdasarkan identifikasi kita bersama-sama, yaitu kurang tertibnya guru dalam ketepatan waktu kegiatan pembelajaran. Maka sasaran untuk memecahkan masalahnya, maka kita harus menjadikan proses kegiatan pembelajaran guru itu menjadi positif. Ya, jadi kalau tadi negatifnya adalah kurang tertibnya, maka kita merekomendasikan membuat suatu formula, yaitu meningkatnya, bagaimana proses agar meningkatnya ketertiban guru dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi saya ungkapkan kembali, kalau masalah itu adalah posisi yang negatif, yaitu kita terpilih tadi kurang tertibnya guru dalam ketepatan waktu mengajar. Untuk formula menyelesaikan masalahnya, maka bagaimana proses meningkatkan ketertiban guru ini dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Kita lanjut langkah berikutnya. Langkah kelima, setelah kita mengetahui apa permasalahannya, kemudian kita harus bagaimana, maka selanjutnya kita menyusun rencana pengembangan kinerja sekolah dalam upaya peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran. Nah, penyusunan rencana kerja ini memakai metode rencana strategik dengan analisis SWOT. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus sama-sama mengidentifikasi faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Demikian juga dengan faktor eksternal, peluang dan ancaman. Ini adalah formulasi yang ada di dalam rencana strategik analisis SWOT. Berikutnya yaitu kita akan menganalisis urgensi, menganalisis dukungan dan keterkaitan. Yang berikutnya menemukan strategi yang jitu yang akan menjadikan key success factor atau faktor dari kunci keberhasilan program kita itu sendiri. Yang berikutnya yaitu merumuskan strategi. Nanti strategi apa yang harus kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Yang terakhir adalah menyusun rencana kegiatan. Kegiatannya itu seperti apa, rencananya seperti apa, dan penanggung jawabnya siapa. Baik. Ya, sama-sama kita tahu dalam proses analisis SWOT, saya gambarkan di sini adalah ada kuadran. Di mana dalam kuadran ini ada posisi atas dan posisi bawah. Posisi atas ini disebut internal, yang bawah ini adalah eksternal. Ya, kuadran posisi atas dan bawah kita ambil garis, yaitu di posisi kiri ini positif, di posisi kanan negatif. Berikutnya juga yang eksternalnya, faktor eksternal kita lihat bersama, ada posisi positif dan negatif. Posisi positif di bidang internal atau faktor internal yaitu adanya kekuatan. Di posisi negatifnya ada kelemahan. Untuk pihak eksternal
adalah opportunity atau peluang, sedangkan posisi negatif adalah threat atau ancaman. Nah, dari kuadran inilah nanti kita akan mengambil formula apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Baiklah, Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya, rekan kerja kami, seluruh kepala sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini di SMA Negeri 12 Kota Depok membuat suatu matriks di mana matriks ini berisikan susunan dari beberapa faktor, baik itu faktor internal dan eksternal. Kita lihat di sini gambaran dari faktor internal, kemudian ada beberapa penilaian jumlah dan bobot, di mana faktor internal itu langsung kita breakdown dalam bentuk apa saja kekuatan yang ada di sekolah kita, apa saja kelemahan yang ada di sekolah kita dalam faktor internal ini. Baik. Nah, jadi di samping kita mengenali faktor internal yang ada di sekolah kita, kita juga harus pahami faktor eksternal. Nah, matrik urgensi dari faktor eksternal yang ada di sekolah kami ini terdiri dari opportunities yaitu peluang dan ada juga threat atau ancaman. Peluang kita adalah minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya begitu besar dan alhamdulillah dana pemerintah yang terus meningkat ya. Nah, kemudian ancamannya kualifikasi mutu lulusan, banyaknya sekolah pesaing dan kebutuhan perubahan yang mengakibatkan proses kegiatan pembelajaran kita terancam. Nah, dari posisi matrik yang sudah kami sama-sama buat, maka proses perhitungan bobot ada dalam matrik ini. Selanjutnya, setelah kita membuat matriks tadi, apa kelebihan, apa kekurangan, ada ancaman dan peluang, maka kita mengevaluasi dari hasil matrik yang disebut dengan evaluasi keterkaitan antar kekuatan dari 4 komponen tadi ya. Baik, ini Ibu dan Bapak, kita sudah mengisi matrik-matrik ini bersama-sama dengan teman-teman. Berikutnya, ini ada beberapa matrik yang menjadikan instrumen kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian, dari kuadran-kuadran tadi, maka kita lihat bahwa proses permasalahan identifikasi yang urgen tadi dapat diselesaikan dengan kata kunci yang ada di kuadran ini. Maka kita lihat sama-sama, ini ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Dari matrik yang sudah kami buat, maka posisi kuadran kita itu berada di posisi kuadran 4. Nah, jadi informasi saja kepada teman-teman semua, di saat kita memasukkan matrik, kita akan menyelesaikan masalah itu sesuaikan dengan hasil apa yang kita lakukan tadi dalam matrik evaluasi. Bisa jadi Ibu dan Bapak menyelesaikan SWOT itu dapat diselesaikan dengan kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Dan proses penyelesaian masalah berdasarkan identifikasi dan urgenitas dari permasalahan yang ada di SMA 12 ini, 12 Kota Depok ya, merupakan proses penyelesaian yang harus kita ambil kata kuncinya yaitu di kuadran 4 ini, yaitu strategi WT. Ya, baik. Nah, kita akan lihat di sini strategi WT itu apa sih sebetulnya? Maka kita lihat bersama-sama. Di saat kita, Ibu dan Bapak semuanya di sekolah Ibu masing-masing menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka kita akan lihat kesimpulan atau rumus yang sudah baku dalam penyusunan materi.
dan bapak di sekolah masing-masing itu adalah strategi yang digunakan SO, maka memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di sekolah kami SMA 12 Negeri 12 Kota Depok, maka permasalahan yang terkait dengan kurang tertibnya guru dalam ketepatan waktu mengajar, maka kita rumusan ambil kata kunci yaitu meminimalkan kelemahan atau memperbaiki kekurangan agar ancaman tidak menjadi penghambat meraih peluang. Artinya kita harus meminimalisir kelemahan guru-guru. Di antaranya adalah kedisiplinan waktu. Yang kedua adalah kita harus membuat instrumen bagaimana caranya agar guru siap untuk mendisiplinkan dirinya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.